Selamat pagi. Saya dalam hal ini melihat bahwa dalam 2 tahun terakhir saya mempelajari mengenai surat itu. Sebetulnya bukan persoalan yang berat buat pemerintah kota Surabaya untuk mengatasinya gitu. Cuman saya tidak tahu kenapa setiap kali ketemu orang Surabaya, Pemkab Surabaya dikatakan ini sudah masuk dalam Simbada. Kemudian saya telusuri Simbada itu sampai ke Mendagri. Ternyata di Mendagri itu tidak ada sebuah bukti pun yang bahwa tanah surat hijau itu sebagai aset. Saya tanya kenapa Pak tidak masuk? Mereka bilang tidak ada alas haknya. Jadi Pak Sri, saya kira memang persoalannya adalah memasukkan tanah surat hijau ini sebagai aset. Ya. Itu yang menjadi persoalan gitu. Bagaimana sebuah aset itu bisa masuk gitu. Saya ingat waktu kecil itu kebetulan ayah saya wali kota Surabaya, Pak Suparno, beliau banyak menandatangani surat hijau. Tapi pada saat itu adalah surat hijau diambil karena memang pembiayaan kota Surabaya sedang minim dan ditarik dari warga dalam rangka penataan masyarakat agar tidak ramai gitu. Tapi yang berikutnya memang kita lihat pada tahun itu memang situasinya sangat berbeda dengan sekarang. Pada tahun itu masyarakat tentu nggak akan berani untuk melakukan protes pada Pemkot. Hanya tentara, ya. Tanah-tanah okupasi itu banyak dikuasai oleh tentara, apalagi milik-milik PKI itu diambil semua sama tentara untuk diokupasi. Termasuk saya pernah bicara dengan Pak Wisnu, mana bisa Pemkot Surabaya itu melakukan okupasi. Rupanya Pak Wisnu lupa bahwa sampai tahun 2000 itu tentara semua gitu. Jadi tetapi tentara sendiri pun tahun 85, tahun 86 itu tanah-tanah okupasi semua sudah dikembalikan semua. Yang tidak dikembalikan hanya kantor-kantor PKI waktu itu. Tapi yang untuk masyarakat sudah dikembalikan itu tentara. Nah, saya tidak tahu gimana Pemkot ini terus menguasainya sampai sekarang. Nah, karena ini persoalan mengenai aset, ya saya bisa maklumi kalau Bu Risma harus mendasarkan pada undang-undang. Bagaimanapun penerapan aset, kalau Bu Risma tanya sama pemerintah Jakarta, Pak, ini saya punya tanah aset, sementara saya ribut dengan masyarakat. Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Tentu pemerintah pusat karena menjawabnya aset, kejaksaan, Kepolda semua bilang ini karena aset. Ya kamu harus selesaikan menurut undang-undang gitu. Nah, undang-undangnya ada membahas tentang, sehingga Pak Sri tadi menyatakan perdanya keluar tapi menebusnya dengan harga appraisal hari ini gitu. Jadi masyarakat itu harus membeli tanahnya sendiri, yang dibeli itu sendiri, ditempati lebih dari 20 tahun, tetapi suruh bayar lagi dengan harga hari ini kepada Pemkot Surabaya. Memang persoalannya kemudian, apakah pemerintah Surabaya punya hak untuk menjual? Karena kalau menjual beli dengan maka kan harus ada peralihan haknya. Apakah ada peralihan haknya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Surabaya? Nah, itulah kemudian saya banyak mendengar dan banyak melihat dan mempelajari, teman-teman surat hijau juga mengkolek semua data gitu. Kita lihat bahwa ternyata tidak seluruhnya tanah surat hijau itu adalah milik pemerintah kota Surabaya. Saya bisa gambarkan dalam ini tulisan PowerPoint saya gitu. Sebetulnya tanah Surabaya itu dimulai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 50. Itulah haknya muncul karena itu adalah undang-undang tentang pembentukan daerah swatantra, daerah kota praja di Jawa. Itu dikatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Belanda menjadi aset pemerintah kota berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi kita tahu bahwa pada itu hanya ada 7 kecamatan. Itu wilayah daerah Darmo, Diponegoro, Arjuna sampai ke wilayah Blauran ke daerah sana.
Nah, 7 kecamatan ini kemudian sekarang sudah berkembang menjadi hampir 30-an gitu ya, 30 lebih gitu. Jadi yang saya kira ini kemudian apakah memang tanah aset itu bisa berkembang mengikuti wilayah kecamatannya gitu. Nanti kita lihat sumber-sumber pendapatannya itu banyak gitu. Kemudian saya pernah ketemu dengan Pak Farid, salah satu bidang hukum, bahwa kita punya tanah dasarnya adalah Undang-Undang PP nomor 3 tahun 58, PP 8 tahun 53. Saya buka PP ini, isinya adalah bahwa PP ini mengatur kembali penguasaan tanah-tanah negara zaman Belanda tahun 9 tahun Belanda itu, kemudian untuk ditata kembali gitu. Kemudian diserahkan kepada daerah swatantra dengan penguasaan atas tanah gitu. Jadi hak penguasaan itu muncul pada saat 8 tahun 53 ini, yaitu dengan SK Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian jadi pengertian penguasaan itu adalah diatur dalam PP 8 adalah tanah negara yang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan negara. Yang kita tanya sebenarnya kalau emang surat ijo itu adalah bagi seperti kantor Taman Surya, kantor-kantor DPR, kantor-kantor Balai Pemuda dan sebagainya, mungkin bisa diterima sebagai sebuah tanah untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Kemudian tanah apabila tidak dipergunakan kembali, maka PP ini mengatur dalam pasal 8-nya penguasaan itu ternyata tidak tepat lagi. Luas tanah penguasaan melebihi keperluan. Ya, tanah itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi harusnya tanah-tanah negara itu harus kembali lagi pada negara. Tapi kita ingat bahwa memang pada PP 5853 ini kan masih memakai prinsip domain for clearing. Jadi tanah-tanah negara yang tidak bertuan ya dikuasai negara dalam pengertian pemerintah gitu. Ini yang kemudian mesti dirapikan lagi gitu. Saya hanya melihat dari sejarah tanahnya demikian gitu ya. Atau tanah itu memang dibeli oleh pemerintah gitu. Tanah itu dibeli oleh pemerintah pada zaman itu, tetapi belum ada suratnya, belum ada hak penguasaannya. Jadi kita memang ingat bahwa kalau tanah pemerintah kita tahun 50-an itu, kalau mau ngambil tanahnya rakyat ya dibeli gitu. Jadi ya dibeli, dibayar, kemudian belum ada surat-suratnya, maka diberilah hak penguasaan itu sebagai tanah dari pemerintah gitu. Nah, ketentuan khusus ini adalah bahwa daerah swatantra dalam pasal 12 kepada daerah swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah dengan tujuan untuk diberikan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri. Jadi ini yang tadi Pak Andi nyatakan bahwa loh, IPT itu apakah Urip juga nyatakan apakah IPT itu bagian dari hak yang harus diberikan. Gitu. Itu yang kemudian dipertanyakan apakah IPT itu kemudian melepaskan diri dari UPA gitu. Itu yang muncul gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58. Itu dalam rangka nasionalisasi, jadi penghapusan tanah-tanah pertuanan, tanah-tanah partikelir. Ya, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 ini perundang-undangan tidak menyerahkan tanah negara kepada daerah swatantra, kecuali untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ini yang kita lihat, ini undang-undang yang mengatur gitu. Nah, kemudian tahun 58 itu masih mengikuti domain for clearing semua, tapi tahun 60 ini kita melihat bahwa ada nasionalisasi yang lebih kuat. Dikatakan bahwa dia mencabut seluruh hak barat. Jadi tanah-tanah penguasaan tadi semua dihapuskan semua. Ya, kalau dia mempunyai SK gitu. Dia dikonversi, diberi waktu sampai 20 tahun gitu. Ini yang kemudian kita bisa melihat apakah pemerintah kota itu melakukan apa tidak konversi ini yang kita mesti buktikan gitu. Ya, nah berikutnya saya melihat tadi yang dikatakan oleh instruksi Menteri Agraria itu bahwa
konversi ini kemudian hak agendom menjadi hak milik dan sebagainya, tanah agendom itu yang kecil-kecil menjadi HGB gitu. Kalau kita lihat sejarahnya Gemeente Raya Darmo gitu ya. Jalan Raya Darmo itu adalah bagian dari sisa Gemeente. Karena pada saat tahun zaman Belanda itu Raya Darmo dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai bentuk perumahan semacam real estate gitu. Tanah-tanah kecilnya, kapling-kapling per bidangnya itu tak menjadi agendom, hak milik pribadi, HGB. Tapi tanah-tanah jalan, sisa jalan, Raya Darta, Masjid Al-Falah, dan Taman Bungkul, ada sebagian lagi taman di daerah lain, itu adalah merupakan tanah sisa Gemeente. Nah ini kemudian tanah yang dikuasai oleh daerah ini ya, belum ada suatu haknya itu daerah yang bersangkutan dengan hak penguasaan. Jadi hak penguasaan itu menjadi mutlak, menjadi penting seperti kata Pak Urip tadi. Hak penguasaan Pemkot itu harus ada dan menjadi behir gitu ya. Dan kemudian Permendagri ini mengkonversi hak penguasaan menjadi hak hak pengelolaan gitu. Ya, konversi ini gitu. Kemudian dengan pendaftaran hak itu harus dengan HPL menurut Pak Urip tadi, dengan hak penguasaan atau tanah negara. Kemudian kita lihat di ketentuan yang terbitnya hak pengelolaan ini karena pertimbangan ini. Tidak boleh menimbulkan gejolak besar dan harus melibatkan masyarakat. Ya, itu yang menjadi hal penting. Nah, ini soal IPT tadi saya sudah katakan bahwa IPT itu melepaskan diri dari UUPA. Gitu. Ya, kita pelajari mengenai apa sebetulnya HPL itu adalah pelimpahan kewenangan negara pada daerah. Menurut Pak Suparjo Sujadi dikatakan bahwa HPL tidak dapat didaftarkan sebagai aset gitu. Nah, dari beberapa hal ini kita bisa melihat sebetulnya, kita lihat dalam SK HPL 53 bahwa permohonan HPL terhadap tanah negara, ya, jadi bukan hak penguasaan. Terus kemudian adanya pernyataan wali kota terhadap penguasaan tanah. Mutlak pada saat itu wali kota tidak memiliki tanah, semua tanah hijau diduduki oleh masyarakat. Wali kota membuat pernyataan bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai atas dasar masyarakat mengajukan IPT gitu. Nah, IPT ini satu kesalahan yang kemudian menjadi berkembang dan akhirnya dalam legal standing ini menjadi masalah karena ternyata dalam pembuatan IPT itu masyarakat menyatakan bahwa mengakui bahwa tanah-tanah yang dipakainya dihuni itu adalah tanah milik Pemkot gitu. Nah, itu yang menjadi dilema dan legal standing sampai hari ini karena masyarakat dianggap tidak memiliki hak karena tanah itu milik Pemkot atas dasar pernyataannya sendiri gitu. Nah, ini yang saya kira memang ini menjadi persoalan. Kalau memang tanah ini menjadi tanah miliknya Pemkot, mestinya pernyataan ini benar gitu ya. Tapi kalau tanah ini menjadi, kalau tanah ini kemudian kita lihat masih diduduki masyarakat tapi menguasai, apakah pernyataan masyarakat itu dapat dianggap sebagai suatu pernyataan yang benar atau yang tidak gitu. Ternyata faktanya kita melihat dari hasil ini bahwa legal standing masyarakat itu apakah mereka miliki karena mereka membuat pernyataan itu, kemudian tanah-tanah itu dikuasai oleh mereka sendiri, tapi mereka waktu mengajukan gugatan ke pengadilan legal standingnya dianggap tidak punya. Jadi saya pikir memang kuncinya adalah bagaimana kita melakukan Pemkot gitu melakukan inventarisasi gitu ya, dan kita terhadap lahan mana yang memang aset murni dan mana yang melakukan okupasi gitu. Nah, ini yang saya lihat menjadi satu persoalan besar bagi kita agar yang dikatakan Pak Sri tadi bahwa aset itu menjadi sebuah patokan bagi langkah Pemkot Surabaya, tapi saya melihat pemerintah Surabaya tidak punya etikat untuk menyelesaikan dengan baik karena mereka justru menyuruh kita melakukan gugatan. Silakan gugat saja. Itu pernyataan resmi dari Bu Yayu dalam pertemuan kita dan saya pikir
seperti tadi Pak Udep sampaikan bahwa harusnya ada langkah-langkah evaluasi yang perlu dilakukan bersama-sama, tapi Pemkot Surabaya menyatakan bahwa gugatan saja. Gitu. Ini adalah warisan masa lalu yang kita harus pertahankan. Itu bicara teman-teman Pemkot gitu. Tapi bukan cara menyelesaikan, tapi malah justru menantang untuk menggugat gitu. Nah, sementara di gugatan itu mereka selalu mengunci pada posisi, loh kamu buat pernyataan tanah milik Pemkot, terus sekarang kamu gugat-gugat sendiri gitu. Nah, itu persoalan besar yang sekarang menjadi, makanya teman-teman di Surat Ijo mengatakan kalau gitu kita mesti membatalkan pernyataan itu dan tidak membayar IPT. Itu bagian dari komitmen yang dibicarakan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ini menarik sekali.